Selamat pagi, saya Novita Yohana Maria Hasibuan, NIM 2305 10 20 94. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian praktik struktur data. Saya akan membuat program C++ untuk mengurutkan angka 20, 5, 16, 3, 10 dengan bubble sort. Langsung saja untuk kita kerjakan di layar sebelah kiri itu adalah program C++ untuk mengurutkan angka 20, 5, 16, 3, dan 10. Sedangkan di sebelah kanan layar itu adalah basic code-nya. Jadi programnya ini dengan rumus for in i sama dengan 0, i kecil n kurang 1, i plus plus. For in j sama dengan 0, j kecil n kurang i kurang 1, j plus plus. If rj besar rj tambah 1. Kita tahu bagaimana sih program ini dapat bekerja, kita bisa lihat di sebelah kanan layar ada basic code-nya. Di basic code-nya ini i sama dengan 1. 1 kecil 5 benar. Kok bisa ada 5 sih di sini? Jadi 5 itu adalah jumlah angkanya. Angkanya kan ada 5. Ada angka 20, 5, 16, 3, 10. Lalu kita masuk ke tem sama dengan data 1. Jadi 20 ini kita buat itu data 0, 5 ini itu data 1, 16 itu data 2, 3 itu data 3, 10 itu data 4. Nah, kan dia bilang tadi di sini tem sama dengan data 1. Data satunya adalah 5. Jadi data 1 sama dengan 5. J sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Kita masuk ke while-nya. While 0 besar sama dengan 0 benar. Data 0 besar tem data 0-nya itu 20. Temnya itu yang tadi itu 5. 20 besar 5 kan benar. Karena dia benar, jadi kita lanjut ke data 0 tambah 1 sama dengan data 0. Lalu J sama dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Well, min 1 kita masuk ke while min 1 besar sama dengan 0. Min 1 besar sama dengan 0 itu kan salah. Jadi data min 1 tambah 1 sama dengan tem. Data 0 sama dengan 5. Jadi dia berubah tempat. 20-nya itu mundur, 5-nya maju. Jadi yang berubah itu, yang tukaran itu, yang berubah itu 5 sama 20. Karena tadi udah salah di while ini, di while min 1 besar sama dengan 0, kita harus balik ke awal, ke i. Jadi kita masuk ke i sama dengan 2. I sama dengan 2 kecil 5. Tem sama dengan data 2. Data 2-nya kan di sini udah jadi 16. Jadi data 2 sama dengan 16. J sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. While 1 besar sama dengan 0 kan benar. Data 1 besar tem. Temnya tadi kan 16, data satunya 20. 20 besar 16 kan benar. Kita masuk ke data 1 tambah 1 sama dengan data 1.
1 tambah 1 kan 2, jadi di bawah ini data 2. Terus data 1 yang di sini kita ubah menjadi angka 20 karena di sini data satunya itu 20. Kita masuk ke JJ sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Lalu kita masuk lagi ke while. While 0 besar sama dengan 0, benar. Data 0 besar temp. Data 0 ini kan berapa ya tadi? Data 0 ini kan tadi, data 0 itu kan 5. 5 besar tempnya 16. 5 besar 16 kan salah. Lalu kita masuk ke data 0 tambah 1 sama dengan temp. 0 tambah 1 1. Jadi di sini kita tulis data 1. Tempnya 16. Lalu urutannya sudah berganti jadi 5, 16, 20, 3, 10. Sekarang yang berubah itu 16 dengan 20-nya. Karena dia di sini udah salah, kita kembali ke I. Kita masuk ke I3. I3 cara pengerjaannya itu sama seperti I1 dan I2. Jadi kita hanya melanjutkannya aja ke bawah. I sama dengan 3. 3 kecil 5 kan benar. Masuk ke temp sama dengan data 3. Data 3 di sini kan 3, jadi sama dengan 3. J sama dengan 3 kurang 1 sama dengan 2. Lalu kita lanjutkan aja sampai ke sampai I5. Jika sudah terurut, selesaikan literasinya sampai habis. Jadi untuk void bubble chart in R, in N itu mendefinisikan fungsi bubble chart yang menerima sebuah array integer dan ukurannya sebagai parameter. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengurutkan array menggunakan algoritma bubble chart. For in I sama dengan 0, I kecil I besar N kurang 1, I plus plus. Ini adalah loop eksternal untuk iterasi melalui elemen array. Loop ini berjalan dari 0 hingga N kurang 1, di mana N adalah ukuran array. Ini untuk mengatur jumlah iterasi yang diperlukan untuk mengurutkan seluruh array. For in J sama dengan 0, J besar N kurang I kurang 1, J plus plus. Ini adalah loop internal untuk membandingkan dan menukar pasangan elemen. Loop ini berjalan dari 0 hingga N kurang I kurang 2. Pada setiap iterasi, pasangan elemen berdekatan dibandingkan. If R, J besar RJ tambah 1. Ini adalah pernyataan kondisional untuk memeriksa apakah elemen saat ini lebih besar dari elemen berikutnya. Jika iya, maka pasangan elemen tersebut ditukar. Lalu, tukar elemen jika elemen sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya. Rumusnya itu ini, in temp sama dengan RJ. RJ sama dengan RJ tambah 1. RJ tambah 1 sama dengan temp. Ini adalah langkah pertukaran nilai antara dua elemen. Nilai dari elemen yang lebih besar disimpan dalam variabel sementara temp. Kemudian, nilai elemen yang lebih kecil ditukar dengan nilai elemen yang lebih besar.
Lanjut, in main di sini adalah fungsi utama dari program yang akan dijalankan saat program dimulai. In R sama dengan 20, 5, 16, 3, 10 adalah deklarasi dan inisialisasi array dengan beberapa nilai. In N, size of R0 itu menghitung ukuran array dengan membagi ukuran total array dengan ukuran elemen tunggalnya. Ini diperlukan karena ukuran array tidak tersedia secara langsung. Untuk std, cout, array sebelum diurutkan, ini adalah output pesan yang memberitahu pengguna bahwa array sebelumnya belum diurutkan. For in I sama dengan 0, I besar N, I++, std, cout, RI itu adalah loop untuk mencetak nilai-nilai array sebelum diurutkan. Bubble short R, N ini berfungsi memanggil bubble short untuk mengurutkan array. Std cout array setelah diurutkan, ini merupakan output pesan yang memberitahu pengguna bahwa array telah diurutkan. For in I sama dengan 0, I besar N, I++, std, cout, R, I. Ini merupakan loop untuk mencetak nilai-nilai array setelah diurutkan. Dan seperti biasa kita tutup dengan return 0, titik koma, jangan lupa tutup kurung kurawalnya agar menandakan bahwa program selesai dijalankan dengan sukses dan mengembalikan nilai 0 ke sistem operasi sebagai tanda bahwa program berakhir tanpa kesalahan. Karena programnya sudah selesai, kita compile and run untuk melihat hasilnya. Hasilnya telah muncul seperti di layar. Array sebelum diurutkan 20, 5, 16, 3, 10. Dan setelah array diurutkan dari yang paling kecil jadinya 3, 5, 10, 16, 20. Algoritma bubble short bekerja dengan cara membandingkan setiap pasangan elemen berturut-turut dalam array. Dan jika elemen sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya, maka keduanya ditukar posisinya. Proses ini terus berulang sampai tidak ada lagi pertukaran yang diperlukan. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi.